Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini terlaksana pertemuan pertama kita, yaitu mengkaji kitab Kifatus Zaman 'indal Ulama, kitab yang sangat luar biasa. Dari judulnya saja telah mengindikasikan substansi isinya itu sangat bermanfaat untuk kita sekarang ini. Dan kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang memiliki ketawaduan yang luar biasa, yaitu Syekh Abdul Fattah Abdul Ghudah. Ya, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah. Nah, kitabnya sendiri berjudul Qimatuz Zaman, yaitu berharganya waktu indal ulama, di sisi para ulama. Nah, tentu kalau kita merenungi perihal waktu, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tepatnya mengkhususkan satu surat yang itu adalah surat yang membicarakan tentang waktu. Allah Tabaraka wa taala telah memberikan waktu kepada para hambanya. Dan ternyata ada di antara para hambanya ini tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Sehingga mereka ini nantinya tergolong sebagai orang-orang yang merugi. La fi khusrin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tepatnya adalah surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, nah kalau kita lihat surah Al-Asr ayat kedua, al-insan datang dalam bentuk ma'rifat. Akan tetapi itu bukan maksudnya menentukan manusia-manusia yang ini, tidak. Tapi alif lam di sana itu adalah alif lam istighraqiyah, yaitu alif lam untuk memberikan makna umum. Jadi seluruh manusia berada dalam kerugian, barulah Allah khususkan 4 karakteristik jika melekat pada diri seorang hamba Allah, maka hamba Allah tersebut tidak termasuk orang-orang yang merugi. Kata Allah apa? Illal ladzina amanu. Nah, kecuali orang yang beriman. Kemudian kedua adalah amilu salihat, yaitu orang yang beramal salih. Ini adalah karakteristik yang kedua, dan memang dipadukan, tidak bisa mengalahkan satu dengan yang lainnya. Jadi iman dan amalan itu merupakan satu kepaduan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Wa tawasau bil haqqi, ini karakteristik yang ketiga, yaitu saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Inilah 4 karakteristik jika melekat pada diri seorang hamba Allah, maka dia tidak akan masuk ke dalam kategori orang-orang yang merugi. Kalau kita lihat di ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu dan menjelaskan bahwa semua manusia itu merugi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kecualikan bahwa ada orang-orang yang tidak merugi. Ya, 4 karakteristik tadi. Nah, kalau kita maknai dan kita tadabburi surah Al-Asr ini merupakan surah yang pendek, namun maknanya sangatlah luas. Ya, sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, ulama salaf yang wafat pada tahun 204 Hijriah, beliau mengatakan, di mana perkataan ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Seandainya manusia mencermati surat ini secara seksama, niscaya surat ini sudah cukup untuk mereka. Ya, sudah cukup untuk mereka. Naam. Nah, jadi apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Maka kita akan merenungi surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak sekali ujian-ujian yang datang kepada kita dalam berkehidupan. Lalu bagaimana solusi, ya, para ulama melihat hal tersebut? Nah, namun di sini kita terus menyadari bahwasanya waktu terus berjalan, ya. Maka dikenal dengan fase umur. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya umur yang diberikan kepada mereka itu 40 tahun. Dan sebagian ulama lagi mengatakan 60 tahun. Ternyata hal ini sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu, ya, sittina sanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur kepada seseorang sampai Allah mengakhirkan apa? Ajalahu, ajalnya, hatta ballaghahu sittina sanah. Naam. Hingga nanti akhirnya ajalnya itu sampai apa? 60 tahun. Dan memang ternyata umur umat Nabi Muhammad SAW itu di antara 60 sampai 70 tahunan. Ya, sedikit sekali yang bisa lebih dari itu. Nah, bukan berarti tidak bisa lebih dari 60 tahun. Bisa, namun sedikit sekali. Nabi Muhammad SAW bersabda apa? A'maru ummati ma bayna sittina ila sab'ina wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Umur umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Dan kata Nabi sendiri, wa aqalluhum may yajuz, ya, dzalika, dan sedikit sekali dari mereka yang melebihi angka tersebut. Nah, ya. Maka di sini kita harus memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan sebaik-baiknya. Nah, Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah perkataan indah, ya, hadis. Bagaimana seseorang itu dilihat keislamannya baik atau tidak. Dan hadis ini pun dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dimasukkan ke dalam kumpulan arba'in beliau. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu cirinya apa? Tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hal yang bermanfaat itu adalah yang kebermanfaatannya jangka panjang. Maka itu adalah hal yang anfa', yang paling bermanfaat. Dan di antara hal yang kebermanfaatannya itu jangka panjang adalah ilmu syar'i dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dengan ilmu. Nah, ini sebagaimana diungkapkan, ya, oleh Wazir Salih Yahya bin Kubairah. Nah, akan pentingnya waktu. Ya. Kata beliau, wal waktu anfasu ma'unita bihifzihi. Waktu itu merupakan hal yang terbaik ma'unita bihifzihi, untuk kamu jaga. Ya. Wa arahu, dan saya melihat, azhala ma'alaika yudi'u. Saya melihat waktu yang ada padamu itu mudah sekali untuk hilang. Jadi sesuatu yang mudah untuk hilang itu harus dijaga betul-betul. Di antaranya adalah waktu. Nah, belum lagi itu adalah keimanan. Di zaman sekarang iman itu mudah sekali untuk hilang ketika sudah dibumbui dengan perbendaharaan duniawi. Baik. Nah, ini adalah qimatuz zaman indal ulama, ya. Karya Syekh Abdul Fattah Abu Gudah. Beliau orang Suriah, ya. Nah, kitab ini ditulis di Riyadh. Nah, beliau wafat di mana? Di kota Riyadh, Arab Saudi. Nah, dikatakan di sini wulida bi Halab, Aleppo, ya, Suriah. Sana pada tahun 1336. Wa tuwfiya, dan beliau wafat di Riyadh pada tahun 1400
Hijriah. Berarti kalau wafatnya 1417 Hijriah, tahun berapa Masehinya ini? Sekarang kita 1445. Ya mau ganti tahun juga ini Hijriahnya, 46. Tahun berapa berarti Masehinya? Ayo, siapa bisa jawab? Sembilan enam berarti Ustaz ya. Pada tahun berapa berarti wafatnya Masehinya? 96. Iya, pada tahun 96. 1996. Nah, ya. Ini setara tahun 1996 Masehi. Nah, beliau wafat pada tahun 96. Nah, ya. Nah, kalau di sini beliau lahir 1336. Nah, ini tepatnya tahun berapa berarti lahirnya Masehinya? 1917. Benar nggak? Ya, 1917 Masehi. Nah, ya. Nama beliau sendiri itu adalah Abdul Fattah. Nah, Abdul Fattah bin Muhammad bin Basir bin Hasan Abu Ghudah. Ya, nah, nama ayahnya itu adalah Muhammad bin Basir, ya. Nah, nah, ternyata nasab Syekh Abdul Fattah Abdul Ghudah ini, nah, itu berasal dari keturunan sahabat Rasulullah, ya, yang bernama Khalid bin Walid, ya, radhiyallahu an. Ini ketika ditelisik bahwasanya nasab beliau menyambung ke sana. Nah, beliau banyak sekali menuliskan karya tulis, di antaranya karya tulis yang akan kita baca, dan di antaranya lagi adalah kitab yang sungguh luar biasa, Al-Ulama Al-Uzzab, dan beberapa kitab-kitab sejarah lainnya yang berisi untayan-untayan hikmah motivasi begitu. Nah, dan beliau terkenal sebagai ulama yang tawadu karena setiap kali beliau menuliskan kitab, nah, pasti beliau menyertakan faidah dari muridnya. Dan beliau menyapa muridnya, nah, dengan sebutan-sebutan seorang alim. Dan ini adalah fenomena yang sangat langka di zaman sekarang. Ya, ujian para dai, ujian para guru adalah itu tadi. Sikap ria, sikap sombong, sulit sekali untuk tawadu. Nah, menghargai muridnya. Nah, ini sampai-sampai menjadi hal yang sangat langka di zaman sekarang. Baik, kita langsung masuk ke mukaddimah karena di sini banyak sekali mukaddimahnya. Kita masuk ke mukaddimah yang pertama saja. Nah, ini dia mukaddimah cetakan pertama. Beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, untuk mencari keberkahan agar apa yang beliau tuliskan ini, ya, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Beliau berkata di sini pujian-pujian alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu, ya, wassalatun wassalamun ala ibadihi alladzina istafa.
Nah, segala puji bagi Allah wa kafa yang telah mencukupkan. Wassalatun wassalamun, salawat serta salam ini terlimpah curah kepada siapa? Para hambanya alladzi astafa yang telah terpilih. Naam, wa fi muqaddimatihim. Nah, maka ya pendahuluan mereka yang mendahului para hamba itu. Nah, dari sekian hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyiduna wa Rasuluna Muhammadun Al-Mustafa. Al-Mustafa ini adalah maknanya orang yang terpilih. Nah, yaitu siapa? Utusan kami. Naam, ya. Rasul kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat serta salam terlimpah curah selalu kepada keluarganya, wasahbihi dan juga kepada para sahabatnya, wa tabi'ihi dan juga para pengikutnya. Naam. Wa man bihi muhtada waqtada, dan siapapun bihim ya dari mereka ihtada yang menjalankan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad waqtada dan juga konsekuensi-konsekuensinya. Naam, ya. Wa ba'd, dan setelahnya beliau mengatakan fahadhihi safhatun wajizatun. Masya Allah. Beliau mengatakan maka ini merupakan safhat. Ya, safhat itu bentuk jamak dari safhah. Ya, ini jamak muannas salim. Safhatun. Bentuk jamak dari safhah. Yaitu apa? Lembaran-lembaran. Beliau katakan ini adalah sebuah lembaran-lembaran wajizah yang ringkas. Nah, yang ringkas. Padahal kalau dilihat ini halamannya cukup banyak ya. Lebih dari 200 halaman. Ya bahkan sampai 300. Baik. Kata Batuha, ya saya telah menuliskannya fi bayani untuk menjelaskan qimatiz zamani indal ulama. Berharganya waktu di sisi para ulama. Nah, ini hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh penuntut ilmu zaman sekarang. Ya, atau bukan hanya penuntut ilmu, tapi semua orang. Karena tidak ada satupun orang yang nggak butuh terhadap waktu. Semuanya butuh terhadap waktu. Namun, kathirun minan nas fi baladina al'an, kebanyakan dari manusia di negara kita sekarang, ya fi zamanina, di zaman kita, itu apa? Yahmiluna, menyia-nyiakan waktu yang ada pada mereka. Ya, scroll-scroll Instagram, TikTok, begitu. Naam, meskipun yang dilihat adalah postingan-postingan dakwah, begitu. Namun apalah arti postingan dakwah yang dia scroll di media sosial, namun tidak ada keseriusan dalam mengambil manfaat tersebut. Karena di antara ciri keseriusan ya mengambil suatu manfaat dari pelajaran-pelajaran itu apa? Nah, bi kitabatiha, dengan menuliskannya. Ya, maka oleh sebab itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan apa? Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Begitu. Dan kemudian di sini kita lanjut lagi pembacaannya. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah mengatakan wa aratu biha, dan aku menginginkan dengannya ya dengan lembaran-lembaran ini apa? At-ta'rifah, mengenalkan, at-ta'rif, mengenalkan bikimati hadhihi ni'mah, dengan berharganya nikmat al-azimah yang agung ini. Ini badal ya. Naam, kepada hazihi. Hazihi kan ma'rifat. Isim isyarah. An-ni'mah ma'rifatullah. Maka kita terjemahkan dari an-ni'mah al-azimah dulu baru ke hazihi. Allati hiya, Masya Allah, di sini dikatakan yang dimana dia afwan, ini biha, haknya kembali kepada kimah ya. Nah, aku menginginkan dengan berharganya waktu di sisi para ulama ini ya terkait apa? Tentang waktu ya, dengan berharganya nikmat yang agung ini. Allati hiya midanul hayah. Yang mana waktu itu merupakan medan kehidupan. Rasa-rasanya tanpa ada waktu maka kehidupan pun nggak ada.
Ya. Fi muhitil ilmi. Nah, di dalam samudra kehidupan. Ya. Dia itu adalah medan kehidupan di dalam samudra kehidupan. Ya. Beliau bahasakan samudra kehidupan karena kehidupan itu luas. Nah, jangan sampai kita layaknya orang yang terombang-ambing di tengah lautan. Tidak mengetahui apa yang harus kita perbuat. Nah, di sini Syekh mengingatkan kembali melalui buku beliau ini. Ya, wa ahlihi. Naam, dan para pemilik ilmu. Wa kaifa yumkinu an ta'tiya bil ajaibi. Wa kaifa yumkinu, dan bagaimana mungkin an ta'tiya. Naam, waktu itu bisa mendatangkan ya, bil ajaibi al mudhishat. Nah, yaitu mendatangkan hal-hal yang mengherankan. Nah, ya. Iza, apabila ahsanal mar'u, seseorang itu betul-betul baik, al istifadata minha, mengambil faidah dari ya harga dari sebuah waktu tersebut. Nah, dan juga wanazzama hayatahu, dan seseorang itu mengatur kehidupannya, wa auqatahu binizamin, atau waktu-waktunya binizamin, dengan ya aturan-aturan yang memang telah diberitahukan, dan ini loh skemanya, ya. Wa ba'uda 'anil wuqu'i, dan tentunya ia menjauhi dari apa? Al-wuqu', terjatuh fil fudul. Nah, ini orang yang telah bagus ya dalam mengambil apa? Faidah-faidah dari berharganya sebuah waktu, maka tentu kehidupannya itu akan diatur secara struktur. Nah, ya, tidak asal-asalan dia berkehidupan, melakukan ini dan itu. Nah, ya. Dan tentunya dia berusaha menjauhkan dirinya dari terjatuh di dalam apa? Al-fudul. Al-fudul itu apa? Berlebihan. Nah, al-fudul itu berlebihan. Taib. Fil kalam, ya, berlebihan dalam berbicara. Nah, sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan fitnatul alim, ya, fitnah dari seorang alim itu apa? Kasratul kalam, banyaknya berbicara, ya. Nah, maka dia akan, kalau orang yang sudah betul-betul bisa mengambil manfaat dari berharganya suatu waktu, dia akan mensedikitkan pembicaraannya, dan dikhususkan pembicaraan yang keluar dari lisannya hanya perkataan-perkataan yang bermanfaat, ya. Karena memang segala hal yang diciptakan oleh Allah berupa perangkat fisik yang melekat pada diri manusia itu sudah melekat fungsi-fungsinya, dan kita jangan sampai zalim, ya. Ya, kita jangan sampai apa? Zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, semua sudah ada fungsi-fungsinya, baik mata, baik mulut. Nah, itu semua terdapat fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, kalau kita ingin melihat fungsi mata, fungsi mata itu ada di surat ke-24. Ya, fungsi mata itu ada di surat yang ke-24. Surat apa itu yang ke-24? Surat An-Nur. Lihat ayat 30 dan 31. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membedakan sedikit pun aturan yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, karena hambanya terbagi menjadi dua gender, laki-laki dan perempuan. Nah, kedua-duanya sama mendapatkan aturan yang sama. Nah, ya. Nah, di ayat 30 lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minin." Katakanlah kepada orang-orang yang ngaku beriman, ada iman di dalam hatinya. Nah, ya, yaghuddu min absarihim, dan seterusnya. Itu ayat 30. Ayat 31-nya pun juga dengan redaksi yang sama.
Namun khitabnya di situ untuk siapa? Nah, perempuan-perempuan yang mengaku beriman. Kemudian lisan juga memiliki fungsi. Ya, di surah yang ke-49. Surat apa? Yang ke-49? Surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Ya, ayat 11 sampai 13. Coba di situ, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Selalu orang yang beriman yang Allah serukan. Karena hanya orang yang beriman tentunya yang akan patuh tunduk kepada perintah Allah. Makanya orang-orang yang beriman itu selalu Allah seru untuk apa? Menjalani aturan-aturan Allah. Termasuk juga Allah memerintahkan untuk bertaubat. Itu memerintahkan siapa? Memerintahkan orang-orang yang beriman di surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Begitu. Nah, di surah yang ke-49 ayat 11 itulah fungsi lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin. Ya. Jangan redaksinya datang dalam bentuk apa? Larangan, jangan mencela. Ya, ini bayangkan. Kemudian ya, menjauhi diri dari berlebihan terhadap makanan wa ta'am. Ya. Nah, berikutnya wal majalis, nongkrong-nongkrong, ya. Nongki-nongki. Nah, ini penyakit ya di anak muda zaman sekarang. Ya, dan saya tidak katakan lagi anak muda, tapi para penuntut ilmu pun ya terkena virus ini, ya menjangkit di kalangan para penuntut ilmu yang baru-baru belajar. Habis waktunya pun untuk nongkrong sampai-sampai dilekatkan istilah nongki syar'i begitu. Ternyata apa? Isinya gibah, menggibahi ustadz, ya. Nah, tidak ada kitab yang dibuka. Kalam hikmah pun tidak ada yang dibacakan di sana. Nah, jauh dari ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Wal ijtima'at, wal liqa'at. Ya, mulai menjauhi apa namanya? Berbagai banyak pertemuan, ya perjumpaan. Jadi bukan maksudnya apa? Bukan maksudnya tidak boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Dan ini pula yang diingatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Hal yang bisa melemahkan hati seseorang itu, ya, itu adalah salah satunya, nah, banyak bergaul, banyak duduk. Fatakunu lahu, nah, fatakunu lahu aufarul athar. Maka akan terjadi baginya aufarul athar, yaitu apa? Limpahan jejak az-zakiyat. Masya Allah. Ya, ketika dia itu telah pandai bisa mengambil faidah dari berharganya waktu, ditandai kehidupannya mulai diatur, waktu-waktunya itu diatur dengan aturan-aturan, perangkat-perangkat yang memang ya telah diberitahukan oleh para alim ulama maupun syariat Islam sendiri dalam mengatur waktu bagaimana, ya, dan juga dia baik. Nah, dalam berbicara, tidak berlebihan dalam makan, duduk, berkumpulan, perjumpaan, maka akan terjadi padanya yaitu apa? Aufarul athar, jejak yang baik, az-zakiyat. Wa atyabul hasanatil baqiyat, dan juga kebaikan-kebaikan yang menetap, terbaik atyab. Ya, kebaikan yang paling baik dan juga al-baqiyat, sifatnya itu menetap. Wa yakhludu dzikruhu, dan penyebutannya itu akan apa? Kekal. Naam binaf'ihi wa ma'athirihi. Ya, dengan kebermanfaatan yang dia torehkan dan juga jejak-jejak kehidupannya. Ma'al khalidinal muhsinin. Ya, nanti bersama dengan orang-orang yang kekal lainnya, ya, orang-orang yang berbuat baik. Baik, ya. Di sini beliau katakan wa jazallahu anna khairal jaza, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, dari kami yaitu apa? Sebaik-baiknya balasan, na'am, salafana as-salih.
Nah, ya, yaitu membalas kebaikan para pendahulu yang saleh. Wa ulama'ana as-sabiqin al-abrar, dan juga para ulama terdahulu al-abrar, ya, yaitu yang terbaik, abror. Nah, wa qad kanu lana qudwatan, yang dimana sungguh mereka itu kanu menjadi qudwatan, teladan, lana bagi kami. Siapa? Yaitu para alim ulama as-sabiqin, yang terdahulu, al-abrar, yang terbaik, yang rasikhin. Nah, fi kulli khair, pada setiap kebaikan. Wa namudzajan likulli fadilatin, dan mereka itu adalah sebaik-baiknya contoh, ya, bagi setiap keutamaan. Siapa? Para alim ulama. Nah, maka di kitab ini kita akan dihadirkan tokoh-tokoh alim ulama yang barangkali kita tidak mengenalnya, yang asing di telinga kita. Nah, ini sangat penting sekali. Ya, di tengah zaman banyak sekali orang yang kenal nama Ustadz. Oh, Ustadz Fulan gitu. Tapi belajar secara intensif saja sama Ustadz Fulan nggak pernah. Karena Ustadz Fulan tersebut, ya, membuat kajian-kajian umum saja. Begitu. Nah, nama alim ulama terdahulu nggak ada satupun yang kenal. Nah, ya, kita menyandarkan sebagai pengikut, ya, 3 generasi terbaik, namun tak ada satupun nama tabiin yang kita kenal. Tak ada satupun biografi tabiut tabiin yang kita fahami. Hatta sekalipun, ya, kisah hidup para sahabat. Bahkan juga yang lebih parahnya adalah rekam jejak Nabi Muhammad SAW pun tidak diketahui oleh, ya, kita di zaman sekarang ini. Baik. Di sini beliau tutup dengan doa, "Fallahumma rzuqna." Ya. Semoga Allah Subhanahu, ya Allah, karuniakanlah kami intihaj. Intihaj itu apa? Mengikuti. Nah, anugerahkan, karuniakanlah kepada kami apa? Kemampuan. Intihaja untuk mengikuti apa? Sabilahum. Jalan-jalan para alim ulama yang terbaik tadi. Fi jami'i syu'un, pada seluruh apa? Urusan-urusan. Wa wafiqna, dan berikanlah taufik kepada kami lil istifadati, untuk mengambil faidah min a'marina, dari umur-umur kita. Karena memang umur kita ini terbatas, teman-teman. Ya. Wa auqatina, dan waktu-waktu kita, wa ja'alna nashghaluha bima yurdika anna, dan jadikanlah kami, maksudnya apa? Kami ini sibuk, ya, terhadap apa yang yurdika anna. Nah, yang diridhoi. Wajanibna, dan jauhkanlah kami al-fudula, yaitu apa? Sikap berlebihan. Fi kulli syai', pada segala sesuatu. Nah, jadi yang salah itu adalah berlebihan. Agama Islam merupakan umat yang pertengahan. Ya, agama Islam merupakan umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, ya, di surah Al-Baqarah ayat 143, ayat pertengahan tuh, ya. Ayat pertengahan di surah Al-Baqarah. Nah, total ayat surah Al-Baqarah kan 286. Nah, di ayat 143 itu perintah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, menjadi umat yang pertengahan dalam perkara keimanan maupun perkara lainnya dengan umat-umat agama lain, Nasrani, Yahudi, ya. Naam. Ya, orang Yahudi meremehkan, orang Nasrani gulu. Kita di tengah-tengah, tidak gulu dan tidak meremehkan. Nah, begitu pula karena banyak sekali firqah, ya kan, di dalam agama Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang disebut dengan hadis iftirakul ummah. Nah, sataftariku ummati, ya, bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Di antara firqahnya itu adalah siapa? Ada Mu'tazilah, ya, ada Jahmiyah, ada Murji'ah. Nah, mereka semua adalah firqah-firqah sesat, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika ditanya oleh para sahabatnya. Kan kata Rasulullah apa?
kulluhum finnar, semuanya di neraka. Firqah-firqah tersebut illa wahidah, kecuali satu firqah. Para sahabat bertanya, siapa? Nah, mereka adalah yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahku dan juga para sahabatku. Nah, di sini disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, maka ahlus sunnah wal jamaah merupakan akidah yang pertengahan di antara firqah-firqah yang sesat lainnya. Begitu. Nah, maka kita tidak boleh berlebihan. Nah, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini ditutup dengan apa? Salawat. Nah, ditulis di mana? Di Riyadh. Fi Riyadh. Tanggal berapa itu? 18 min Jumadil Ula sanah tahun 1402. Berarti kalau Masehinya 1402. Itu tahun berapa? Ayo, tahun berapa berarti ini ditulisnya nih? Ini cetakan pertama ini, Muqaddimah cetakan pertama. 1402 Hijriah setara dengan berapa Masehi? Ada yang bisa jawab? 1981, betul, naam ya. Akhuna Bilal Abdurrahman, sahih. Berarti buku ini ditulis tahun 1981. Dan ternyata buku ini masih eksis dicetak. Ya, jadi di antara bentuk keberkahan para ulama, ilmunya tidak akan pernah surut. Ya, hatta sekalipun karya tulis karena sumber ilmu mereka itu. Nah, ya, tidak akan pernah surut. Setiap zamannya pasti ada saja pembacanya. Layaknya kalau kita belajar ilmu nahwu itu, matan monumental ya dalam disiplin ilmu nahwu adalah matan jurumiyah. Setiap tahun pasti ada yang mempelajari dan bahkan mensyarahnya. Barakallahu fikum ya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pagi hari ini membahas mukaddimah dari beliau ya, penulis. Semoga kita bisa mengambil faidah dari apa yang telah kita baca. Karena yang terpenting itu bukan apa yang kita baca, tapi apakah kita bisa memahaminya dan mengambil faidah dari sana. Begitu. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan kembali insyaallah fil liqa al-qadim insyaallah ya pada perjumpaan yang akan datang ya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.